Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha, yang insyaallah dirahmati Allah, yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi ion ya. Ya, definisi ion. Nah, hari ini kita akan membahas seperti yang Pak bilang minggu kemarin ya. Kita akan membahas jenis-jenis ion ya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis ion. Oke, langsung saja. Nah, minggu kemarin Pak juga sudah bilang bahwa ada dua jenis ion ya. Nah, ion dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori yaitu ada yang namanya kation dan ada yang namanya anion ya. Jadi ion itu dibagi menjadi dua ya, dikelompokkan menjadi dua kategori. Ada yang namanya kation dan ada yang namanya anion ya. Nah, sekarang apa itu kation dan apa itu anion? Kok bisa mereka berbeda gitu ya? Selain dari namanya itu ya, kation, anion. Apa sih yang membedakan kation dan anion itu? Nah, oke, langsung saja yang pertama adalah kation ya. Kation. Nah, kation itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kato ya. Nah, kation berasal dari bahasa Yunani yaitu kato. Kato ya, kato yang artinya naik. Turun, sorry. Yang artinya itu turun ya. Nah, apa maksudnya dari turun ini? Nah, kation berasal dari bahasa Yunani yaitu kato, yaitu artinya turun. Nah, apa yang dimaksud dengan turun di sini? Jadi, kation itu adalah suatu ion, ya. Kation adalah suatu ion yang membawa muatan positif, yang membawa muatan positif yang disebabkan karena jumlah jumlah elektron di dalam atom lebih sedikit ya, lebih sedikit daripada jumlah proton. Nah, jadi itu ya, kation adalah suatu ion yang membawa muatan positif yang disebabkan karena jumlah elektron di dalam atom lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Nah, ini maksud dari turun itu ya. Ya, maksud dari turun yaitu nanti atom akan melepaskan elektron. Jadi jumlah elektron di dalam atom itu akan turun ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi intinya pada umumnya kation terbentuk akibat kation
terbentuk akibat atom melepaskan elektron, ya. Nah, melepaskan elektron seperti yang Pak sampaikan minggu kemarin, ya. Nah, jadi kalau kation itu terbentuk akibat atom, ada sebuah atom nih, ya. Nah, sebuah atom melepaskan elektron sehingga jumlah elektron di dalam atom tersebut itu tuh turun, ya. Makanya maksudnya dari bahasa Yunaninya itu, ya. Kato itu yang artinya turun, maksudnya jumlah elektron di dalam satu atom itu tuh turun akibat dari atom itu melepaskan elektron, ya. Nah, ingat, jadi itu yang namanya kation, ya, suatu ion yang membawa muatan positif, jadi dia itu bermuatan positif, ya, atomnya tersebut. Karena apa yang menyebabkan dia bermuatan positif? Karena jumlah elektron di dalam atom itu lebih sedikit daripada jumlah proton, ya, karena elektronnya itu atom tersebut ada beberapa melepaskan elektron, ya. Nah, seperti itu, ya. Eh, jadi yang penting ingat bahwa kation itu yang bermuatan positif, ya. Kation itu bermuatan positif karena jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton, ya. Nah, karena akibat dari atom tersebut melepaskan elektron. Ya, jadi ingat ya. Nah, contoh dari kation, ya, itu contoh, ya. Contoh dari kation itu kemarin juga Pak sudah bahas ada yang ion positif, ion negatif itu kemarin yang ada di atasnya plus dan ada yang di atasnya minus, ya. Nah, itu yang plus itu yang dinamakan dengan kation, ya. Ada Na plus, ya, natrium plus, kemarin ada tekan Ba2 plus, kemudian ada aluminium 3 plus, ya, dan lain-lain, ya. Kemarin ada apa lagi kemarin, ya. Nah, ada contoh apa lagi kemarin itu yang plus itu, ya. Nah, ada H plus, ya. Nah, Na plus, H plus, ya, Ba2 plus, Al3 plus, yang ada plusnya di atas itu bahwa itu menandakan dia apa? Kation, ya. Oke, bahwa dia termasuk ke dalam jenis kation, ya, yaitu ion yang membawa muatan positif. Berarti dia jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Nah, selain dari apa namanya muatan positif, negatif, kation dan anion itu juga dibedakan dari ukurannya, ya. Nah, kation, ya, ini kation berukuran sorry, berukuran lebih kecil, ya, lebih kecil, ya, sebagian besar memiliki jari-jari kurang dari 0,8 kali 10 pangkat minus 10 atau nama lainnya adalah 0,8 angstrom. Ya, angstrom. Angstrom. Ya, 10 pangkat minus 10, yaitu bisa dibuat menjadi angstrom, ya, 0,8 kali 10 pangkat minus 8. Ya, jadi itu penjelasan tentang kation, ya. Ya, jadi ingat kation itu ion yang membawa muatan positif karena jumlah elektron di dalam atom lebih sedikit daripada jumlah proton, ya. Nah, kation itu terbentuk akibat atom itu melepaskan elektron, ya, elektron.
Jadi ada atom melepaskan elektron, maka atom tersebut akan bermuatan positif ya, bermuatan positif, maka dia akan berubah menjadi ion positif atau kation ya. Biasanya disebut dengan ion positif ini kation ini ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua anion. Anion itu kebalikan dari kation ya. Maka kalau ion positif maka anion itu adalah ion negatif ya. Oke. Nah, anion juga berasal dari bahasa Yunani ya. Berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang yaitu ano ya. Nah, ano. Ano yang artinya itu kalau kation turun maka anion naik ya. Oke, yang artinya itu naik. Nah, yang artinya naik. Oke, apa maksudnya naik? Nah, sekarang kita jelaskan ya. Nah, ingat tadi kalau kation itu suatu ion yang membawa muatan positif. Kalau anion berarti kebalikannya, suatu ion yang membawa apa? Muatan apa? Muatan negatif ya. Negatif. Nah, yang disebabkan kenapa? Apa yang menyebabkannya? Yang disebabkan jumlah elektronnya. Nah, tadi kalau kation jumlah elektron lebih sedikit, maka kalau anion jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, ya. Ya, kebalikannya dari anion tadi. Kalau anion berarti naik ya. Jadi suatu ion yang membawa muatan negatif yang disebabkan oleh jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah protonnya ya. Nah, kalau kation tadi terbentuk karena melepas elektron, kalau anion terbentuk akibat apa? Ya, akibat atom menyerap ya atau menerima elektron, menyerap atau menerima elektron ya. Nah, kalau tadi kation melepas elektron, kalau anion itu menerima atau menyerap elektron ya. Jadi itu mereka itu suatu ion yang kebalikan. Kalau kation ion bermuatan positif, kalau anion berarti ion yang bermuatan negatif ya. Nah, kalau kation melepas elektron maka anion itu yang menyerap atau menerima elektron ya, sehingga jumlah elektron di dalam atom tersebut menjadi naik, menjadi lebih banyak daripada jumlah protonnya ya. Oke, contohnya itu yang ada min di atasnya ya. Nah, kalau yang kation yang ada plus di atasnya, kalau min yang ada kalau anion yang ada minnya. Berarti contohnya nih misalkan Cl min kemarin ya. Terus ada OH min ya, kemudian ada O2 min ya. Nah, dan seterusnya dan lain-lain sebagainya ya, itu contohnya. Maka dia termasuk ke dalam anion, yaitu ion yang bermuatan negatif. Oke, nah tadi yang kation jari-jarinya itu sekitar 0,8 angstrom ya. Nah, yang kation. Sekarang kalau yang anion lebih besar daripada kation ya. Anion lebih
besar daripada kation, ya, kation. Nah, sebagian anion berukuran besar, ya, berukuran besar. Berukuran besar seperti oksigen, kan ya? Seperti oksigen itu berukuran agak besar, ya, yang dan memiliki jari-jari anion, ya. Nah, dan anion memiliki jari-jari lebih dari 1,3 kali 10 pangkat minus 10 atau sebut 1,3 angstrom, ya. Oke, A ada bulat di atas. Oke, jadi itu ya penjelasan dari anion, ya. Ingat, anion ya kebalikan dari kation. Kalau kation turun maka anion itu naik. Jumlah elektronnya itu naik, ya, karena dia menyerap atau menerima elektron, ya. Nah, kemudian contohnya yaitu yang ada pangkat min di atasnya, ya, Cl min, OH min, O2 min dan seterusnya, ya, dan lain-lainnya. Nah, anion ini lebih besar daripada kation, ya. Kalau anion kation tadi ukurannya itu yang paling besar itu 0,8 angstrom, ya. 0,8 kali 10 pangkat minus 10. Kalau anion nah lebih besar lagi yaitu sekitar 1,3 kali 10 pangkat minus 10 atau 1,3 angstrom, ya. Oke, jadi itu ya. Nah, salah satu ilustrasi ya yang bisa kita buat untuk anion dan kation ini untuk mempermudah kita ingat tentang anion dan kation ini, ya. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya yaitu atom hidrogen. Ya, atom hidrogen. Nah, atom hidrogen itu mempunyai proton 1 dan elektron 1. Nah, atom hidrogen itu mempunyai proton 1 dan elektron 1, ya. Ya. Oke, ini atom hidrogen nih. Nah, kalau ketika kita jumlahkan dia elektron atau dia menyerap elektron, ya, dia menyerap elektron nih. Menyerap elektron. Menyerap elektron nih apa yang terjadi? Menyerap elektron. Nah, apa yang terjadi ketika dia menyerap elektron? Maka dia akan bertambah lebih besar, ya. Ingat, berarti dia bertambah lebih besar dengan protonnya juga sama, tetap 1, tetapi yang berbedanya itu adalah apa? Ada penambahan elektron, ya. Jadi elektronnya itu menjadi 2, ya. Elektronnya itu menjadi 2. Ya, karena dia dijumlahkan dengan elektron atau dia menyerap elektron. Nah, ini yang dinamakan dengan anion, ya. Maka dia berukuran makin besar setelah dia mengalami penambahan elektron, ya. Oke, kemudian ketika dia melepas elektron nih, atom hidrogen ini melepas elektron ini. Nah, melepas elektron. Nah, dia melepas elektron. Nah, apa yang terjadi? Maka ketika dia kehilangan elektron, maka dia berubah menjadi lebih kecil dari atom hidrogen, ya. Nah, dia hanya ada
proton saja di dalamnya, ya. Hanya ada proton, elektronnya habis. Sudah dia lepas elektronnya, dia hanya akan berarti menjadi mempunyai proton saja, ya. Dia hanya mempunyai proton atau dia kehilangan elektron, ya. Maka ini dinamakan kation, ya. Jadi ini ilustrasinya jadi seperti ini, ya. Nah, atom hidrogen, ya, nah, mempunyai satu buah proton dan satu buah elektron, ya. Nah, ketika atom hidrogen ini menyerap atau menerima elektron, maka dia akan berubah menjadi anion dengan ukuran lebih besar daripada atom hidrogen yang awalnya, ya. Nah, kemudian ketika atom hidrogen ini mengalami pelepasan elektron atau dia melepaskan elektron, ya, melepaskan elektron, maka dia hanya tersisa proton saja, elektronnya itu habis atau dia kekurangan elektron, maka dia menjadi lebih kecil daripada atom hidrogen yang semula. Maka inilah dia disebut kation, ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari jenis-jenis ion, yaitu kation dan anion, ya. Oke, jangan lupa dicatat, ya, dicatat pelan-pelan dan sambil dipahami perbedaan dari kation dan anion, ya. Nah, itu perbedaannya. Dan kalau kalian lupa, tinggal kalian ingat ilustrasi atom hidrogen ini, ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dicatat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.